Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baik, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran Wordwall. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, yaitu materi IPA kelas 4, tema 4, subtema 1, tentang keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya dapat disediakan lagi, misalnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat disediakan lagi, misalnya minyak bumi dan hasil tambang. Secara garis besar, sumber daya alam meliputi tumbuhan, hewan, dan bahan alam tak hidup. Salah satu sumber alam yang bisa diperbarui adalah tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Bagian tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Setelah mengalami pengolahan, bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi berbagai macam benda, antara lain yaitu bahan pangan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan misalnya yang pertama yaitu ada padi menjadi beras. Kedua, biji gandum menjadi terigu dan terigu menjadi roti. Yang ketiga, kedelai menjadi kecap, tahu, tempe, dan susu kedelai. Yang keempat, jagung menjadi terigu jagung dan minyak jagung atau sintanola. Selanjutnya dijadikan bahan sandang. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapas. Bunga kapas dibuat menjadi serat kapas, kemudian serat kapas dirajut menjadi kain katun. Selanjutnya itu digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Kayu merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak dipakai untuk membuat peralatan rumah tangga. Kayu dipotong dan dihaluskan menjadi balok dan papan. Balok dan papan dapat digunakan untuk membuat kusen, tiang, pintu, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kayu juga dipakai untuk membuat gagang pisau, figura, dan pensil. Kertas juga terbuat dari kayu. Tumbuhan lain yang dimanfaatkan untuk bahan peralatan rumah tangga adalah bambu dan rotan. Bambu dan rotan dapat digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Selanjutnya itu digunakan sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Misalnya digunakan sebagai bahan baku obat-obatan seperti jahe, kunyit, kumis kucing, dan pace atau mengkudu. Yang kedua, sampo. Misalnya lidah buaya, urang-aring, kelapa, dan kemiri. Yang ketiga, sabun mandi. Misalnya lidah buaya, apel, bunga mawar, dan alpukat. Hutan bakau. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Fakta-fakta tentang manfaat bakau antara lain, yang pertama melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Cara mencegah kerusakan lingkungan. Kita harus mencegah
kerusakan lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam dan tingkah laku manusia. Yang pertama, cara mencegah erosi. Erosi dapat terjadi pada setiap permukaan tanah, terutama tanah yang gundul atau tidak terlindung oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, erosi dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kemiringan tanah. Tanah yang terkena erosi akan menjadi keras dan tandus. Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya erosi. Antara lain, yaitu dengan menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, membuat sistem terasering atau sengkedan, yaitu tanah bertingkat-tingkat pada tanah yang miring. Yang ketiga, membuat waduk atau bendungan penampungan air. Yang keempat, tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. Selanjutnya yaitu cara mencegah abrasi. Abrasi disebabkan oleh pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Arah gelombang air laut ditentukan oleh arah angin yang bergerak di permukaan laut dan besarnya gelombang air laut bergantung pada kecepatan angin. Selain itu, ada tidaknya pohon pelindung, jenis batuan, dan tanah di pantai juga berpengaruh terhadap abrasi. Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya abrasi, di antaranya yaitu dengan membuat tanggul. Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam pantai yang dapat menyebabkan abrasi. Yang kedua, membuat pemecah gelombang. Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan membuat beton yang dipasang di perairan pantai. Yang ketiga, menanam pohon bakau. Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat, sehingga mampu menahan ombak atau gelombang air laut. Kemudian cara mencegah banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terhambatnya saluran air, dan hilangnya resapan air. Manusia banyak membuang sampah ke aliran atau saluran air yang menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Apabila terjadi hujan, maka air tidak dapat mengalir lancar sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, penggundulan hutan akan menyebabkan air tidak diserap oleh tumbuhan, sehingga apabila terjadi hujan dapat terjadi banjir. Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan serta penggundulan hutan. Selain itu, dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. Baik, kita lanjut. Pengerjaan menggunakan word wall. Kita mulai. Soal pertama. Berikut dampak buruk kegiatan manusia terhadap lingkungan yang tidak sesuai aturan, kecuali terjadinya angin topan. Oke, benar. Kita pilih nomor 5. Berikut ini yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui adalah kursi kayu, karena terbuat dari bahan hayati yaitu kayu. Kita pilih nomor 2. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, kecuali menebang pohon secara liar. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh sumber daya alam padi. Padi termasuk sumber daya alam hayati. Soal terakhir, berikut yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan. Oke, betul semua.
Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. So lock the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.